warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menunaikan sholat subuh berjamaah. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita itu sehat dan sebagainya. Karena banyak orang yang sehat tapi tidak bisa melakukan seperti kita. Tapi semata-mata ini adalah taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dia diberi petunjuk. Tapi barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun sebagai manusia tidak bisa mengingatkan, bahkan saudara kita tidak bisa mengingatkan. Bahkan Kanjeng Nabi Marwan, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, pamannya sampai meninggal dunia pun masih dalam keadaan kafir. Makanya kita patut bersyukur atas diri kita ini. Nah, bentuk syukuran kita ini mudah-mudahan dari sholat yang kita tunaikan ini, mudah-mudahan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk amalan ibadah kita hari ini, sholat yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Karena kita tidak tahu apa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan ibadah kita. Kita sampaikan tadi bukan karena kepintaran kita, bukan karena kemampuan kita, semata-mata juga karena rahmat Allah atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tunjukkan amalan apa saja yang menjadi amalan kita utama atau senjata kita utama untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan hidup kita di dunia adalah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berpikir kehidupan di dunia ini kita sukses di dunia dan di akhirat, jangan sampai ketika kita di dunia biasa-biasa saja atau luar biasa, tapi kehidupan di akhirat kita tidak pernah kita pikirkan. Tapi kehidupan di dunia kita justru ini membawa ke akhiratan kita. Kalau toh kita dikasih kelebihan, kita perlu syukuri, kita perlu adakan kegiatan-kegiatan kita di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bentuk syukur yang lain kita bisa mengambil ibrah pelajaran dari yang sudah terjadi di media cetak dan elektronik, di saudara-saudara kita di Sukabumi, Cianjur dan sebagainya baru kebanjiran, sehingga banyak juga kegiatan-kegiatan ibadah termasuk lingkungan masjid dan sebagainya tidak bisa digunakan karena kebanjiran. Kita patut syukuri dan mungkin kalau ada donasi ke sana ya mungkin nanti dikoordinir oleh teman-teman kita di PRM atau masjid dan sebagainya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa berdonasi untuk saudara-saudara kita. Juga ada sesuatu yang mungkin kita bisa mengambil pelajaran yang viral dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, cukup seseorang dalam keburukan ketika ia menghina atau merendahkan saudara sama muslim. Dan ini baru terjadi viral ketika seorang jamaah di pengajian dihinakan oleh ustaz. Artinya kita mau sesama muslim, kita di Masjid Baitul Salam ini sebagai hamba Allah, kita harus bertawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr, saling menasihati kebaikan sesama muslim kita agar selalu berbuat baik kepada yang lainnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, shalawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suri teladan kepada kita yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kelupaan, mari kita buka terlebih dahulu kajian Sabtu pagi ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya posisi menggantikan Stadian yang hari ini beliau di luar kota jadi Lukir Jabal. Mudah-mudahan beliau diberikan kelancaran dalam segala urusannya termasuk kita semuanya. Allahumma. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengambil tema diminta oleh Mas Sekjen, Mas Wasono. Mas, temanya apa? Saya sampaikan karena kehidupan kita rata-rata kita itu datang ke masjid untuk melakukan sholat jamaah dan sholat itu beberapa kali selalu disebutkan Ustadz Haji Ahmad, Pak Yusuf dan beberapa ustadz yang lain yang tidak bisa kami sebutkan selalu menyampaikan sholat yang pertama adalah menurut hadis juga disampaikan bahwasanya sholat yang pertama adalah sholat yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala itu sholatnya baik, kemudian amalan yang lain insya Allah
akan mengikuti baik, tapi sholatnya ketika itu tidak baik, bahkan tidak diterima, itu naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang menjadikan sholat kita itu batal? Yang pertama, tentu kita sadari ketika seseorang itu berbicara dengan sengaja di dalam sholat, kecuali dia tidak tahu, kecuali dia lupa, dia berbicara karena dia ternyata, kenapa kok berbicara, sudah dewasa. Kalau masih anak-anak SMP, SMA kok masih berbicara, kita tegur di lingkungan kita dengan baik-baik. Tapi ketika seseorang sudah dewasa, ternyata dia sholatnya berbicara, apalagi handphone di depannya ketika sujud ternyata berbunyi dan dia angkat, lalu aku sedang sholat, nanti aja ya. Nah ini jadi membatalkan sholat kita. Ternyata kita amati, kita tegur, ternyata oh dia seorang yang alaf. Bagaimana hukumnya? Nah ini boleh tetap sholatnya tidak batal ketika memang dia tidak tahu hukumnya, apalagi dia seorang alaf. Tetapi setelah dia tahu, setelah kita kasih tahu, itu tidak boleh dilakukan. Kalau itu dilakukan berarti sholat kita batal. Kalau batal kita mengulang lagi sholatnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah banyak bergerak. Nah ini menurut Imam Syafi'i disampaikan ketika kita melakukan gerakan lebih dari 3 kali, ternyata itu bisa membatalkan sholat kita. Termasuk yang gerakan terus-menerus tentunya, dan dilakukan oleh anggota badan yang berat. Anggota badan yang berat itu ada tangan, ada kaki, ada kepala, ada rahang. Termasuk ketika kakinya kita goyang-goyang, badannya kita goyang-goyang sholat, terus tangannya kok gini-gini terus dan sebagainya. Nah ini jangan sampai kita lakukan, ternyata itu bisa membatalkan sholat kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya ketika kita itu dilakukan oleh anggota badan kita yang ringan. Anggota badan kita yang ringan itu kelopak mata kita, bibir kita dan sebagainya itu ternyata batal tidak Bu? Kalau kita kedip-kedip terus, kalau kita mimiknya itu berbicara, maksudnya mematami itu, insya Allah tidak batal. Dan memang tidak batal karena itu adalah anggota bagian tubuh yang sudah naluri harus bergerak. Maksud kita sholat turun malah berbahaya gitu kan. Nah ini apalagi sholat kita itu, justru sholat itu tidak boleh kita itu batin. Ketika imamnya sedang disisirkan, kita harus baca surat Al-Fatihah minimal ya. Itu harus kita baca, harus kita komat-kamitkan, tidak dibatin. Tapi bibir kita harus bergerak. Dan ini disampaikan juga bahwasanya ketika kita menggaruk-garuk karena ada sesuatu yang gatal lebih dari 3 kali, misalnya ini kok ini gatal banget, ternyata kita itu sholat bawa semut gitu, dari rumah gitu, atau di jalan tadi kena semut, kita garuk. Nah ini batal atau tidak? Ternyata dalam hukum fikih sholat itu ternyata ini tidak batal, karena ini adalah sifat darurat ketika kita di dalam tubuh kita terjadi hal-hal yang di luar sepengetahuan kita, kendali kita. Di antaranya adalah ketika itu gatal, menggaruk-garuk. Jadi syarat bergerak yang membatalkan sholat tadi kami sampaikan. Yang pertama, banyak lebih dari 3 kali berturut-turut tidak dalam keadaan butuh. Tapi kalau keadaan butuh ini namanya ketika menggaruk-garuk karena gatal, tidak batal. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya mendapati najis. Nah, pakaian kita kalau kita terkena najis tentunya ini jadi batal kalau kita mengetahui. Tapi kalau kita tidak mengetahui sama sekali, ternyata itu dimafhumkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya jangan ngerti, nah ini pipisnya anak kita di sebelah kita dan sebagainya, kita sok-sok nggak tahu. Nah ini ya sok-sok nggak tahu yang berbuli. Tapi kalau kita memang tahu betul itu pipis dan sebagainya, basahnya kita memang nggak mencium, tapi itu betul-betul dari anak kecil atau najis dan sebagainya, dari manusia, darah yang banyak, anak dan sebagainya. Nah ini kita perlu untuk membersihkan dahulu. Kriterianya adalah apabila telah disingkirkan sebelum itu, sebelum sholat, najisnya kering dan pakaian dikibaskan, ini jadi tidak ada masalah secara langsung. Atau basah, kena pakaian itu kalau istilah anunya dilemparkan, tapi ini disingkirkan tanpa dipegang, tanpa dibawa mengenai anggota tubuh kita, itu sholatnya jadi sah. Yang kedua,
apabila disingkirkan dengan tangan kita langsung, nah itu sholatnya jadi nggak sah, kita harus wudhu lagi, kita mengulang sholat. Ketika itu terjadi di dalam sholat kita. Nah ada pertanyaan di ibu-ibu TPA, Mas kalau misalnya kita gendong anak kecil, saya juga gendong anak kecil misalnya sedang sholat, anak kita bawa popok, dan popok itu kita tahu, kita raba, itu ternyata itu ada air kencingnya. Nah itu gimana hukum fikih sholatnya? Nah itu dari kriteria yang pertama tadi, ternyata ketika itu kita bawa, kita gendong untuk sholat, sholat kita jadi batal karena dia bawa najis ya. Tapi kalau dia di sebelah kita, dia cuma sholat, kita hanya pembatas sebagai kayak anak kecil itu sebagai apa ya? Ya kayak pembatas, jadi kayak tiang dan sebagainya dalam hukum sholat. Tetapi itu kalau kita terletakkan di sisi kita, intinya kita tidak membawa, tidak gendong, tidak bersentuhan langsung, itu sholat kita tidak batal. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah terbuka aurat. Mas Nur pun siap diri Mas Nur. Oh, ini sebentar lagi. Terbuka aurat kita. Jika kita sholat kita terbuka aurat kita, itu jadi batal untuk segera ditutupi. Karena banyak terjadi kejadian ketika kita jadi musafir atau dimanapun, bahkan banyak laki-laki yang kaosnya nyancing sehingga bentuk logo setelah badan ini bentuknya kelihatan, dan itu di belakang kita jadi lihat, bahkan CD-nya jadi kelihatan. Nah ini jangan sampai ini membuka aurat. Ibu-ibu juga ya, kemarin sering kami sampaikan takbirnya kalau bawa baju yang pendek jangan tinggi-tinggi, jadi nanti auratnya kelihatan ya. Begini ya, sejajar dengan pundak kita. Nah itu jangan. Tapi kalau misalnya sudah ini rapat, ada yang rumpun lanjutan dan sebagainya, nggak ada masalah insya Allah. Dan bahkan kita juga ingatkan ketika kita sholat, pakailah baju yang terbaik. Jangan sampai sholatnya kaos ngarep dhewe burine, tulisannya buriku munyok, nah ini berbahaya sekali. Jadi sholatnya tidak sah, sholatnya tidak khusyuk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah makan dan minum. Kalau memang kita lupa makan dan minum, ternyata kita masih memegang gula dan sebagainya, ternyata itu juga tidak dibolehkan dalam ibadah kita termasuk sholat. Tapi kalau kita lupa makan dan minum, sudah 2 piring makannya di puasa boleh. Yang membedakan antara puasa dan sholat, ketika memang puasa itu untuk menahan diri kita termasuk hawa nafsu. Tapi kalau sholat ini adalah punya aturan yang tegas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah berhadas. Sebelum salam pertama, kok kita itu menjauh kalau bapak keluar air mani dan sebagainya. Di sini disebutkan sebenarnya ada pembatal wudhu ada 4. Ada air kencing, ada mani, mazi, dan sebagainya. Nanti kita terangkan di waktu yang lain aja, agak panjang. Nah ini sebelum salam pertama kok kita berhadas dan sebagainya, kena hadas dan sebagainya, ini jadi tidak sah. Tapi kok salam pertama kok kita menjauh, ada yang keluar dari dalam tubuh kita atau kita kena hadas, setelah salam pertama sholat kita tetap kita lanjutkan dan itu menjadi sah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga apa-apa yang kita sampaikan ini termasuk di dalamnya kriteria yang selanjutnya. Sebenarnya ketika kita sholat kok saya sering menahan, mungkin Bapak juga pernah berdaham-daham, itu ternyata juga tidak diperkenankan dalam sholat. Itu jika jadi membatalkan sholat kita. Apalagi ada yang amok, karena tuntunan agama kita kalau amok itu ternyata kita tahan jangan sampai itu keluar bunyi, apalagi maaf. Ada yang kita sering mendengar itu juga tidak boleh ternyata. Apalagi berdaham-daham, tertawa, apalagi sholat jelas kalau tertawa. Kalau adik-adik makanya selalu kita ingatkan, karena sifat adik-adik adalah bermain dan sebagainya, makanya selalu kita ingatkan, kita tidak juga untuk mengingatkan itu. Terus yang selanjutnya yang membatalkan jelas itu niat untuk membatalkan sholat, membatalkan ibadah. Yang terakhir adalah mendahului imam di 2 rukun dan ketinggalan imam di 2 rukun. Yang pertama adalah sabat. Sabat itu adalah mendahului imam. Ya mungkin karena merasa sudah terbiasa nanti gerakannya seperti ini, tapi itu tidak boleh. Misalnya kita imam masih baca surat, tapi kita sudah rukuk. Imam baru mau Allah Akbar, kita sudah Allah Akbar. Nah ini tidak dibolehkan. Ini salah satu syarat yang bisa membatalkan sholat kita. Termasuk ketika kita ketinggalan gitu.
imamnya sudah salam tapi kita masih atahiyat lama karena merasa imamnya atahiyat itu kok cepet banget. Itu tidak boleh. Karena semua yang termasuk di dalamnya adalah imam itu adalah pemimpin ketika sholat. Semua tanggung jawab sholatnya adalah di tempat imam, termasuk bacaan-bacaan dan sebagainya. Tapi ya diupayakan kita makanya untuk selalu introspeksi, saling mengingatkan kepada diri kita juga kepada saudara lain untuk kebaikan kita, urusan di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan wasilah dari apa yang kita sampaikan ini betul-betul membawa keberkahan, membawa pengetahuan untuk kita, sehingga sholat kita lebih khusyuk lagi. Karena salah satu sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menikmati dan kita khusyuk, sehingga sholat kita itu betul-betul bisa mencegah dari kristalisasi sholat dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada salahnya dari saya pribadi. Mari kita akhiri untuk pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.